Hai teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini saya mau sharing dengan teman-teman semua pertemuan saya dengan mbakku yang cantik, Mbak Minati Atmanegara. Apa kabar Mbak? Baik. Aduh ya Allah. Kita sun sekali lagi. Sun sekali lagi, tadi udah sun Iya, di pintu masuk. Mbak, ya ampun udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, lama banget ya. Udah lama sekali. Makasih loh udah mampir ke studioku. Iya, aku penasaran pengen ngobrol-ngobrol. Terima kasih banget nih Mbak bisa ngasih waktu untuk aku. Sama-sama. Terima kasih Norma. Terus Mbak sibuk apa sekarang? Ya biasanya kalau lagi syuting, kalau lagi stripping kan nggak ada waktu untuk datang ke sini. Jadi pasti pagi udah sibuk-sibuk dengan persiapan berangkat syuting sampai malam. Nah jadi nggak mungkin ke sini. Tapi sekarang ini lagi off dulu. Off lagi. Istirahat sejenak, saya mengembalikan postur tubuh dulu biar staminanya naik lagi. Oh, ya postur bukan tubuh hanya udah untuk pelangsingan aja, tapi untuk membuat fit kembali ya, untuk naikin stamina lagi. Saya ikut senam setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Mbak capek Mbak? 2 minggu udah balik lagi staminanya. Kalau gitu, iya sekalian bakar-bakar lemak yang berlebih. Oh gitu, aku pikir tuh senam tuh cukup seminggu 2 kali. Iya ya Mbak Nggak ya? ada hasilnya Oh, seminggu ada 2 kali. Kita itu kan seminggu ada 7 hari. Iya. Ya masa senamnya cuma 2? Oh ya. Minimal, itu minimal banget 3 kali. 3 kali Ya, seminggu. jadi mungkin sehari kita senam, hari besoknya off. Besoknya senam, 1 hari off. gitu. Jadi lebih seimbang, akan lebih baik kalau startnya di 4, seminggu 4 kali. Berat nggak itu sih? hasilnya lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, disesuaikan dengan Kemampuan ya. Jadi kita nggak boleh maksa. Oh gitu. Ya, tergantung selama ini kita biasa bergerak atau enggak sama sekali, usia berapa. Iya. Jadi kan disesuaikan ya. Iya. Mbak rahasia nggak sih usia Mbak? Enggak ya? Mbak sekarang saya sudah berapa? nyaris 1, 2, 3 hari lagi 64. Oh my God, sebentar lagi. Amin. 64 Mbak, ya Allah jauh loh sama aku. Alhamdulillah jauh ya. Tapi badan masih seksi. Aduh. Langsing. Yang penting sehat ya. Terus kurus-kurus juga maksudnya untuk umur 64 sedikit loh Mbak. Ya, kan sekarang teknologinya juga udah canggih ya. Ada perawatan-perawatan yang bisa dilakukan agar supaya tetap fit. Tapi yang penting adalah bukan mukanya aja yang fresh, tapi badannya juga harus seimbang dengan wajahnya gitu. Makanya saya rajin olahraga. Aku harus ikutan nih. Aku udah mulai berbemper nih, kayaknya harus ngikutin Mbak Minati nih kayaknya. Harus iya, ayo ditunggu kapan mau mulai. Silakan. Jauh ya dari rumahku jauh. Bintaro ya. Bintaro ke daerah Tebet. Aduh Jadi lumayan sih. Mbak sekarang kan lagi nggak ada syuting. Ya, terakhir syuting apa sih emang? Terakhir itu kira-kira 3 minggu yang lalu aku masih syuting stripping, sinetron stripping Cinta Dua Pilihan ditayangkan di SCTV. Nah sekarang lagi menyiapkan satu judul demi judul kedua dan ketiga lagi di review dulu ke station, diterima baru deh running gitu. Jadi kita sedang dalam masa menunggu kepastian untuk syuting berikutnya. Amin. Masih laris ya Mbak? Alhamdulillah, amin. Ya gimana ya, suka. Ya memang disesuaikan dengan usia saya sekarang. Nggak mungkin dong saya memerankan remaja. Iya sih. Tapi ya seusia saya itu jadi mertua, jadi omanya cucu-cucu. Jadi ya begitu deh gitu ya. Tapi hebat lah di usia sekarang masih laris manis, masih stripping, coba ya. Iya, aduh saya nikmatin aja. Enjoy aja walaupun ada persyaratan ya, usahakan tidak lebih dari jam 12 malam. Kalau sampai pagi saya udah nggak kuat. Nggak kuat. Tetap ya namanya usia ya Mbak ya. Staminanya besoknya langsung ngedrop banget. Aduh enggak. Tapi dengan ditambah senam dan sebagainya itu membuat lebih fit, lebih fresh. Terutama untuk brain, untuk daya ingat. Maklum ya skenario kadang-kadang dialognya segini-segini. Ampun deh. Jadi itu sangat-sangat membantu. Iya kalau kita rajin olahraga kan semuanya diolah ya. Brain kita juga diolah. Peredaran darah lancar sampai ke otak, metabolismenya baik. Jadi itu penting sekali. Kesini juga berpengaruh. Iya, bukan hanya keropos tulang. Berarti daya ingat untuk menghafal skenario lebih
Ya, lebih alhamdulillah bagus, masih ya? bisa, asal jangan lebih dari jam 12 malam. Oh. Udah blank. Emang perjanjiannya sama sutradara begitu, sama produser begitu? Diusahakan ya, gitu. Diusahakan tidak lebih kecuali memang ini urgent banget buat tayang besok, ya sudah apa boleh buat. Tapi biasanya saya pasti ini udah ngomel deh, udah komplain. Kok udah jam berapa ini masih berapa scene lagi udah gitu ya. Kalau dulu mungkin masih muda nggak terlalu ya, oke lah gitu. Tapi kalau sekarang, aduh, kan kalau stripping itu kan jangka panjang, jadi kita kan jaga terus stamina-nya ya, gitu. Ya, gitu. jadi sekarang istirahat, mengembalikan stamina agar fit kembali. Nantinya kalau oke, siap masuk lagi ke Oke, berarti berikutnya. film lagi istirahat. Film layar lebar Jadi lagi sekarang sibuknya tidak. apa nih di Sekarang Primadona? ini lagi ngurusin studio Primadona. Primadona. Kangen-kangenan sama member-memberku, senam bareng. Dan saya sedang menyiapkan waktu untuk training calon-calon instruktur baru. Oh, Mbak ini Saya training mereka sendiri menjadi karena instruktur. untuk mereka menjadi instruktur, siap mengajar bukan hanya untuk Jakarta, tapi sampai ke Indramayu, ke Bandung, ke kota-kota di mana saya ada sistem franchise. Oh, ada franchise-nya, Mbak. Franchise-nya Studio Primadona. Udah berapa franchise-nya? Franchise-nya tadinya Jogja, Solo, Semarang ada. Jogja, Solo, Semarang. Tapi sekarang karena 5 tahun, per 5 tahun franchise-nya baru berakhir. Yang masih jalan Bandung, Indramayu. Indramayu sedang membutuhkan tambahan instruktur karena alhamdulillah rame. Dan saya sedang mencari calon instruktur untuk Jakarta. Persyaratannya nomor 1 basicnya penari. Jadi saya bukan ambil dari aerobik, zumba, apa justru enggak. dari penari. Dari penari. Oh, kenapa Mbak akan penari? Ini senamnya memang khusus, saya punya metode sendiri. Nah, itu dia tuh. Aku dengar Mbak menemukan satu metode senam. Iya, bukan menemukan, membuat. Menciptakan. Itu sebabnya saya hak ciptakan. Oh gitu. Ya, sudah terdaftar di Haki. Jadi memang metodenya yang saya hak ciptakan. Jadi semua gerakan yang diberikan di kelas itu dibarengi dengan metode saya itu. Metode gitu. Tersebut. Ya. Tapi itu metode itu nggak ada videonya atau apa yang disebarluaskan ya? Enggak. Hanya khusus ada di dalam Studio Primadona. Oh wow. Iya, jadi kalau sudah masuk ke Studio Primadona baru mendapatkan basicnya. Itu ya, basic dari yang tadi Mbak ciptakan. Iya, nama senamnya apa? Body performance. Body performance. Iya. Manfaatnya buat orang yang mengikuti apa? Nomor 1, senam ini hanya untuk wanita. Ya, wanita segala usia. Segala dari usia. Mulai remaja, menstruasi pertama sampai lansia. Ya, jadi member saya yang paling tua itu 82 tahun. Oh my god. Dan tetap ikut. Ya. Dia bugar dia. Sangat bugar. Ya, jangan salah, senam ini tidak ada lompatan, tidak ada gerakan menghentak, semuanya seirama dengan nafas, mengikuti ketukan lagunya dan disertai semua gerakan dengan basic saya tersebut dengan metode saya itu, dan semuanya bisa mengikuti walaupun kemampuannya beda-beda. Jadi dia untuk apa ini Mbak? Apa pernafasan kah? Nomor 1, perbaikan sikap tubuh. Ya, tanpa jadi kita sadari, tambah usia, tubuh kita mengikuti gravitasi bumi. Bongkok ya? Mulai membungkuk tanpa kita sadari, mulai. Gitu. Nah, untuk supaya menjaga itu, dengan senam ini, jadi sikap tubuh kita berapapun usia kita akan tetap seperti itu. Automatically tanpa sadar mereka. Ya, kalau diikuti dengan teratur tentunya, bukan datang sekali-sekali. Kemudian membakar lemak pastinya. Kemudian otot-otot yang terbentuk, ototnya panjang-panjang, ya tidak membesarkan otot seperti layaknya mungkin di fitness. Bentuk ototnya beda, ya, jadi lebih feminin, panjang-panjang. Gitu. Terutama yang kita utamakan semua gerakannya juga adalah basicnya di core-nya, di sini, di otot perut bawah dan atas. Oh, dia bisa ini ya, bisa untuk mengencangkan ya? Sehingga dengan perut yang kencang, sikap tubuh bisa kita Aduh, pertahankan. Saya kepengen seperti ini, Mbak. Harus latihan, iya. Sayang tinggalnya jauh. Gitu ya, Mbak. Terus mahal nggak sih kalau mau jadi member di sini? Ya. Awalnya kan kita menyarankan kepada pemula atau baru bergabung atau yang sudah lama sekali tidak mengikuti kelas di sini untuk ambil paket yang
26 kali sebulan. Atau jatuh temponya hampir 5 minggu. Oh jadi itu hampir tiap hari hampir dong? Tiap hari. Supaya koordinasi geraknya, kekuatan ototnya dapat dulu. Adaptasi lagi tubuhnya. Otak memberikan instruksi ke otot. Nah itu kan butuh koordinasi. Nah kalau udah lama enggak kan, waduh lupa lagi nih tiup yang mana, tarik napas yang mana gitu. Jadi itu sebabnya kita ada paket yang 26 kali. Harganya sih enggak sampai seperti apa, tapi dengan hak 26 kali 900-an. Oh 900-an, not even 1 million ya? Iya, nggak sampai di bawah itu. Kemudian ada juga mereka yang, aduh saya tuh tinggal maintenance dan tidak memungkinkan untuk datang setiap hari karena kesibukannya. Kita ada yang paket 10 kali. Paket 10 kali, jatuhnya perkalinya jadinya lebih mahal ya, 600-an. Kemudian ada per kali. Per kedatangan? Per kedatangan, walaupun kita nggak sarankan untuk per kali mau dapat apa mau sekali. Dapat apa? Ya. Nggak akan efektif ya? Nggak efektif, karena 1, 2, 3 pertama itu yang paling membingungkan. Ntar dulu, gimana sih tadi tuh? Masih gitu-gitu, masih kacau koordinasinya. Jadi emang kita mengharapkan dia sesering mungkin dulu datangnya seperti itu. Gitu Mbak. Nah kebetulan bulan ini kita lagi ada special discount ya. Jadi berapa persen? Ayo lumayan, ada yang 20%, ada yang 25%, kan jatuhnya jauh ya. Tuh kan. Apalagi kalau ambilnya langsung 2 bulan. Banyak member saya yang dari tahun awal saya buka bertahan. Banyak, jadi mereka berarti senang mereka merasakan dampak hasilnya. Ya, dan udah mungkin udah melanglang buana ke sana kemari, balik lagi gitu. Luar biasa. Netizen di rumah harus coba nih, datang ke Studio Primadona, ikutin senam body performance. Body performance yang hanya ada di Primadona. Nggak ada tempat lain. Nggak ada. Karena yang menciptakan Mbakku ini. Makanya saya jagain banget mutunya ya. Kalau nanti adanya di mana-mana kan saya susah ngawasinnya ya. Jadi betul. semua instruktur di bawah pengawasan saya jagain mutunya sehingga mereka hanya mengajar di sini. Jadi terpantau. Ya. Asik juga ya. Ini bisnis kesehatan kesehatan ya masuknya ya? Iya sih termasuk ya. Termasuk ya. Good ya Mbak ya? Ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Up and down. Kemudian sempat kemarin itu pandemi. Ibu-ibu takut keluar. Jadi pasti agak sepi dan tentunya kita terapkan juga prokes ya di sini. Harus pakai face shield, harus pakai sarung tangan, ribet tapi ya sudah olahraga kan harus jalan ya. Itu juga berdampak. Kemudian biasanya bulan-bulan sepi itu bulan puasa, menjelang akhir tahun. Liburan anak sekolah, ibu-ibunya pergi gitu ya. Jadi ada up and down dan itu biasa. Jadi Mbak tahu kapan peaknya, kapan ininya ya maklum sudah hampir 34 tahun saya 34 tahun di bisnis kebugaran. Iya. Dan itu penemuan body performance itu tahun berapa Mbak? Saya membuatnya mulai terpikir untuk membuat senam body performance ini metodenya tahun 90. Tahun 90. Dipatenkan tahun 2000. Dipatenkan tahun 2002. Ya. Udah lama juga ya Mbak ya? Iya. Udah more than 20 years ya? 30 kalau sampai sekarang 33. Sudah 30 tahun dari mulai awal ya? Ya, hampir 34 tahun. Mudah-mudahan makin banyak ini ya. Franchisernya di mana-mana gitu. Amin. Iya semoga ya. Jadi saya tinggal jalan-jalan ke sana kemari. Keliling deh gitu. Nggak senam deh. Datang sana senam bareng sama membernya. Pindah kota senam lagi. Aduh capek banget ya. Nah ini aku baru ngelihat beberapa ruangan Mbak. Ini kan kayaknya ini tempatnya Mbak semua ini. Ini studio saya pribadi. Propertinya punya Mbak? Punya saya. Tapi kok banyak ini ya, ada banyak tenant di sini. Nah, tenant-tenantnya itu saya berusaha sesuaikan dengan mereka-mereka yang biasa datang ke sini. Ya sebagai contoh ya, untuk kebutuhan mereka. Jadi kayak one stop shopping gitu ya. Jadi mereka kan biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau sudah memperhatikan posturnya, kelangsingan, pasti memikirkan kecantikan. Jadi ada klinik sona, untuk estetikanya, mau ngilangin kerut,
rambut, mau oke. licin-licinin, di glowing gitu ya. Ada. Terus ibu-ibu biasanya kan mau laundry, cucian ya. Mau habis laundry, senam basah iya, kuyup. basah, mau laundry jasnya yang buat ke kantor atau bed covernya, kita ada laundrynya juga. Kemudian ada dokter gigi. Oh, di mana? Ya, Sebelah di mana? lantai atas Oh, di ada lantai dokter atas. gigi. Wow. Dokter gigi Esther, dia lebih menangani by appointment untuk estetika ya. Jadi misalnya mau divinir, mau dilurusin, mau dibehel, mau di apa. Jadi itu kan bagian dari estetika juga ya. Kecantikan kecantikan mulut ya. dan itu penting gigi. sekali sekarang. Kemudian terus apa lagi, Mbak? saya lengkapi dengan kafe kecil. Kafe kecil. Itu bukan tenan, itu pribadi saya punya. Oh, jadi wow, kan banyak nih wanita-wanita yang datang ke sini, terutama daerah Tebet, mereka itu kan kebanyakan berhijab. Jadi saya kalau pas jamnya senam, saya harus bikin area khusus wanita, ya, agar supaya mereka nyaman. Maklum ya, baju senam kan lebih minim ya, bajunya lebih ketat. Ya, Jadi kalau jadi perempuan semua mereka bisa lebih bebas jadi ya, Mbak, bebas, santai. Jadi pria-pria entah itu suami atau pasangannya atau anaknya, laki-laki mereka bisa menunggu di kafe. Makanannya saya lengkapi dengan makanan sehat. Jadi misalnya salad, terus kalaupun ada stik salmon, ikan, yang terus sehat-sehat ya, Mbak. ayam dadanya, seperti itu ya. Jadi lebih makanan lebih ke sehat gitu ya. Jadi mohon maaf, sop buntut nggak ada. Padahal enak itu. Padahal enak banget itu ya. Nah itu enggak, yang berlemak itu enggak ada. Jadi lebih ke jus. Kemudian juga dilengkapi dengan kedai kopi kecil. Kopinya itu organik ya. Jadi juga untuk kalau mau rajin olahraga itu bagus minum kopi ya. Jadi kopinya kopi khusus organik. Iya. Maksudnya organik gimana, Mbak? Bukannya itu kopi itu memang tumbuhan? Tumbuhan, tapi kan waktu ditanamnya itu kan secara organik, seperti sayuran, kemudian buah-buahan. Pupuk organik ya, khusus. Ya, jadi makanya kita bilang kopi organik seperti itu. Aduh, sehat gitu ya, harus sehat. Jadi tadi sudah ada kafe, apalagi? Kafe, resto kecil, kedai kopi ya. Kedai kopi. Kemudian ada dokter gigi, ada klinik estetik, klinik sona ya. Jadi ada laundry ada. Jadi kan gampang. Oh my God. Habis senam langsung taruh cucian kotor. Nanti berapa hari ambil, kan praktis. Jadi enak juga yang nunggu ya, Mbak ya. Terus kalau ruangan ini sebetulnya ini ruangan apa? Ini adalah ini kan bukan ruang senam yang pasti. Bukan, di sebelah sana ruangan. Ini adalah khusus kalau ibu-ibu pagi-pagi itu sambil berjemur menunggu pergantian kelas. Ada kelas kita kelas berikutnya nih gitu ya, Mbak. Ini khusus area perempuan ya. Jadi kita dapatkan vitamin D. Ini ada matahari untuk di atas pembentukan kalsiumnya ya untuk tulang. Jadi vitamin D-nya didapat di sini buat yang selesai senam atau yang mau senam nunggu pergantian sambil ngerumpi-ngerumpi di sini gitu. Ngopi-ngopi juga bisa. Iya, jadi makanya dibikin terang seperti ini. Oh wow, enak sekali tempatnya, Mbak. Ya, kecil-kecilan. Kecil-kecilan, tapi kalau udah ada kafe, udah ada kedai kopinya, semuanya penuh ya, termasuk senamnya. Maaf, ada satu lagi. Apa tenan lagi? di atas jual donat. Donatnya buatan sendiri. Mbak? Ya, enggak, buatan sendiri bagian tenannya. Jadi dia bukan ambil dari, tapi dia bikin sendiri. Ada ya. donat juga. Saputo namanya. Aduh, ilah guys, kayaknya mesti dicoba datang ke tempatnya Mbak Minati Atmanegara. Nanti senam sama saya. Senam sama Mbak Minati. Kalau lagi nggak syuting Kalau sama temennya mau nunggu ada kafe, Anda mau ngopi-ngopi, mau beli donat, mau dicantik-cantikin, ada di sini. Ada. One Stop Shopping. Waduh, Mbak, mudah-mudahan sukses besar ini. Amin, amin. Ya sekarang ini saya adalah saatnya jaga kualitas ya agar supaya tetap stabil. Dan yang paling urgent siapa tahu ada yang mengikuti mendengarkan. Saya sedang mencari calon instruktur untuk Jakarta. Siapa tahu ada yang berminat, saya didik langsung sendiri. Tapi basicnya mohon maaf penari. Harus penari. Oke, buat teman-teman netizen yang punya basic penari dan kepengen jadi silahkan instruktur, hadir ke sini. datang ke
Studio Primadona. Studio Primadona. Ada di googling, cari di googling ya. Ada, IG-nya juga ada. IG-nya juga ada. Aduh, Iya. mantap. Terima kasih loh perhatiannya. Nah, netizen di rumah. Dari tadi ini kita ngobrol aktivitasnya Mbak Minati saat ini. Pasti semua masih ingat siapa Mbak Minati. Mbak Minati ini adalah bintang film ngetop dulunya. Generasi zaman dulu. Tapi sekarang juga masih laris manis loh, masih syuting stripping. Amin, alhamdulillah masih. Nah Mbak, untuk refresh mereka yang mungkin seumuran Mbak, aku kan mungkin agak-agak lupa ya. Iya, kalau yang lama-lama mereka masih inget. Justru inget yang ya? generasi sekarang. Ya nggak tahu ya. Mikir-mikir siapa ini gitu. Sama Mbak, aku juga kalau pergi siapa ya, nggak tahu kalau anak tapi muda. Kayak tahu, tapi siapa gitu ya. Mbak tuh mulai main film umur berapa waktu itu Mbak? Umur sebetulnya tidak terlalu muda ya. Saya start itu usia 22 tahun. Muda Jadi lah saya segitu. sudah sempat bekerja di perusahaan otomotif waktu itu ya. Umur 22 udah kerja? Udah kerja. Lulus kuliah apa SMA? SMA kemudian akademi akademi. kayak tambahan kursus-kursus. Jadi saya memilih langsung bekerja karena mohon maaf maklum bapak saya itu pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja. Untuk kuliah itu tidak memungkinkan. Jadi akhirnya saya memilih sebagai anak tertua lebih baik lebih cepat bekerja saja lebih ya. bagus ya Mbak Lebih ya? baik jadi meringankan ya, Betul sekali, meringankan orang setuju. tua Iya, ya. iya, Jadi akhirnya saya umur segitu sudah bekerja gitu. Awal mula. Nah, dari situ ada yang ini ya sambilan saya dengan adekku Cintami adalah kita sering difoto di cover-cover majalah pada saat itu kalender ya. Jadi benar ini Mbak Minati Atmanegara ini sama Cintami kakak beradik. Jadi kakaknya Cintami itu adiknya. Adikku Cintami. Jadi kita tuh sering tampil. Jadi ada produser layar lebar yang di ruang kerjanya ada kalender, ada terpampang saya lagi gimana mejeng gitu. Nih cari nih anak katanya gitu. Hubungin ini pemain bukan ini model aja. Oh dicari. Gitu. Akhirnya nyampe ke saya diminta hadir. Nah dari situlah awal mulanya saya layar lebar. Dulu langsung. belum ada sinetron ya. Betul. Zaman itu tidak ada sinetron, apalagi stripping ya. Jadi hanya ada layar lebar. Layar lebar saja. ya. Film apa Mbak? Film pertama? Pertama adalah judulnya Setetes Kasih di Padang Gersang. Setetes Kasih di Padang Gersang. Iya. Mbak peran utama di situ? Iya. Peran utama. Terus karir Mbak dengan Cintami berbarengan atau masing-masing punya jalan sendiri-sendiri? Kita masing-masing punya jalannya sendiri. Adekku kan film dulu. Iya, dia film dulu. Adekku film dulu, Tempatmu di Sisiku. Pada saat itu ada koran Sinar Harapan. Sekarang udah nggak ada Zaman dulu ada koran namanya Sinar Harapan. Di situ ada di bagian belakang dicari calon bintang film remaja bla 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 bla. Nah, saya membuatkan lamaran dengan dilampirkan foto adik saya karena saya merasa bukan remaja gitu ya. Jadi saya udah kerja ngapain buat adikku aja. Jadi gitu adikku masuk duluan. Nah dari situ ada peluang untuk dia menjadi penyanyi akhirnya karena sebetulnya dia itu sangat menikmati menyanyi ya, lebih menyukai menyanyi. Jadi akhirnya nggak lama setelah itu dia kenyanyi. Nah saya setengah tahun kemudian baru dapat tawaran peran utama yang dicari untuk, tadi itu untuk layar lebar, tapi bukan tema remaja, lebih ke drama keluarga. Drama keluarga ya. Kan zaman dulu memang lebih banyak film-film drama keluarga yang mesti nangis-nangis Bombay, yang gitu, yang melo-melo. Ada berapa banyak film Mbak dari zaman dulu sampai sekarang? Dari tema-tema drama keluarga, kemudian mulai merambah ke legenda-legenda. Oh iya, ada saya horor hampir enggak. Pernah 1 atau 2 tapi yang kayak legenda kayak Majapahit, kalau nggak salah itu Loro Jonggrang, Ki Ageng Mangir, Banteng Mataram, yang pokoknya gitu-gitu. tentang kerajaan-kerajaan. Banyak yang kayak jadi gitu. dari drama terus mulai merambah ke legenda. Agak cukup lama tuh ke di legenda. ya. Jadi ratu
apa sih Kencono Wungu Iya, yang gitu. iya. Jadi ratu, jadi Loro Jonggrangnya. Loro Jonggrangnya. Ya gitu deh ya. Tapi ada kayaknya saya sempat ngintip-ngintip tuh di informasi di internet, ada beberapa film horor yang Mbak main ya? Justru terakhir-terakhir Akhir-akhir kesini. yang seperti yang judulnya yang saya main sama Amanda Manopo tuh apa? Sajen. Oh, Sajen. Ya, terus ada lagi. Dulunya mungkin pernah 1 kali atau 2 kali, Ada. nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Keseluruhan sih sekitar 20-an ya. 20 film. Iya, layar Dari lebar. mulai awal Ya, Mbak berkarir. dari mulai awal sampai sekarang 20, 25 sekitar segitu. Iya. Yang terakhir ada kalau nggak salah ada Ghost Writer, itu apa? Main dengan Mbak Widiawati. Oh. Saya jadi sahabatnya Mbak Widya sebagai sesama dokter. Oke. Tapi saya porsinya nggak terlalu banyak di situ. Oh, oke. Iya. Itu bukan horor. Bukan. Is it like horror, Ghost Writer? Semi horror tapi dikemas komedi ya. Jadi nggak terlalu yang nggak berat menakutkan, sekali, nggak mencekam gitu ya? tapi ada lucunya gitu. Nah kalau porsi saya sih dokter biasa normal, sahabat di rumah sakitnya. Oh, oke. Di bidang kedokteran. Suka duka main film apa sih Mbak selama ini? Pernah nggak ada sesuatu hal yang apa ya? Yang bikin nggak serak gitu. Kalau happy pasti banyak lah ya. Ya, apalagi gajian. Bisa aja. Saatnya gajian ya. Kalau gajian paling semangat ya. Gini, saya sangat menikmati ya bidang apapun itu, mau peralihan dari layar lebar ke sinetron, itu ada Sandiwara TV. Iya, Sandiwara. Sandiwara di televisi TVRI. TVRI Itu peralihannya ya. Iya. Kemudian baru merambah ke mulai ada banyak stasiun TV yang baru bikin mulai ada sinetron, stripping. Awalnya weekly dulu. Iya. FTV weekly, seminggu sekali, habis itu baru stripping. Tiap hari. Sebetulnya yang berhubungan dengan acting apapun itu saya suka banget. Oh, Apa sih? jadi Mbak kerja menikmati. Jadi praktis tidak ada sesuatu hal yang tidak serak di dalam hati Tidak ya. seraknya kalau ada pemain tidak on time. Yes. Sedih ya, kita udah capek-capek. Iya. Mbak, kan zaman dulu tuh aku sempat ngerasain syuting film. Pernah kan? Kita di calling untuk pergi subuh, dijemput subuh. Iya. Tapi baru syutingnya bisa jam 12 siang, jam 1 siang. Mbak mengalami itu nggak? Sangat. Aduh, Sampai sekarang. Oh gitu? Jadi kalau stripping mungkin tidak se ekstrim itu karena tayang buat keesokan harinya. Iya, jadi harus on time. Nunggunya bisa 5, 6, 7 jam juga gitu. kalau pas ketemu dengan lawan main yang terbiasa tidak on time. Tapi kalau giliran dapat yang timnya bagus, solid, terlambat setengah jam wajar lah ya. Namanya juga kemacetan. Kemudian ada merasa bersalah ada minta maaf, oke lah ya. Tapi kalau terlambat 2-3 jam. 5, 6, 7 udah kayaknya udah membleh deh kita ya. Moodnya udah hilang deh. Iya. Jadi memang dalam kerja itu ketepatan waktu penting harus banget. Profesional. Dan itu menyenangkan. Kalau kita semua on time, selesainya cepet, kita cepet pulang ke rumah, nggak usah sampai tengah malam sampai menjelang pagi. Itu kan sebetulnya nggak ada yang senep di dalam gitu rasanya ya. Tapi kan kita harus tetap tersenyum. Ya gimana dong? Itu yang ada yang terlatih 5-6 jam tetap tersenyum gitu ya. Udah, gitu ya. Aduh, makan hati. Masih ada sampai sekarang beberapa pemain yang belum menyadari itu ya. Selalu berharap dapat lawan-lawan main yang on time sih. Itu menyenangkan sekali. Oke. Wah. Jadi biar pada tahu ya, ternyata syuting juga ada kendalanya. Harus ekstra sabar ya. Untuk menunggu giliran kapan dapat scene kitanya. Iya, betul. Iya. Aduh. Itu karir Mbak flashback ya Mbak ya. Iya, betul. Sekarang ini masih berjalan, masih syuting, bahkan lagi persiapan. Lagi menunggu. Kontrak baru. Iya, lagi menunggu. Iya. Jadi sampai usia sekarang masih aktif terus ya Mbak? Masih. Oke, Mbak ngomong-ngomong sekarang kita ke masalah keluarga. Oke. Mbak suami orang Jerman ya? Enggak lah. Orang mana? Orang Indonesia. Loh, bukannya namanya memang nama Eropa ya. Jadi memang siapa namanya? Felder.
Felder. Iya, itu kan nama keluarga itu turun-temurun akan ikut ke anak laki terus ya, akan turun terus. Jadi ke anak lakinya. Misalnya nih bapaknya suami saya, kemudian lahir anakku yang pertama kan laki-laki, otomatis Feldernya akan ikut lagi. Yang perempuan juga ikut sih, tapi kan dia lebih sering dipanggil ibu nama suami ya, fam suami. Jadi si Felder ini akan terus turun temurun. Siapa nama suami Mbak? Alexander Felder. Iya. Aku baca Alexander Felder kayaknya ini kayaknya masih asli Jerman dalam hatiku. Enggak asli. Enggak asli. Campurannya terlalu banyak. Udah jauh. Udah jauh. Jadi bapaknya suami saya itu darahnya Jawa Swiss. Dari Swissnya ini ya, si Felder ini, si mertua saya nih ya, Felder. Kemudian ibunya orang Belanda Padang. Lahirlah ini anak yang udah campur aduk ya. Menikahlah dengan saya Sunda Jerman. Jadi gado-gado bener udah ya, jadi udah ketoprak. Karedo kalau Sunda ya. Karedo. Jadi anak saya yang laki-laki Catra. Catra Krisandi Felder. Cantika Ramona Felder. Tapi ya mungkin kalau ikut suami jadinya Ibu Cantika apa gitu ya. Jadi tergantung. Jadi si Felder ini turun terus. Jadi suami saya campurannya udah banyak banget. Ya cuma karena campurannya Eropanya kuat. Ya, jadi famnya itu turun terus, turun terus dan terutama. Dari face-nya pun masih kenceng itu Indonya. Masih Mbak, Indo cantik koyong ini. Kalau suami kayaknya udah nggak terlalu terlihat sih. Nggak terlalu terlihat, tapi ke adik-adiknya atau kakaknya yang perempuan-perempuan itu bule. Masih ada turun dari nenek moyangnya ya, turun bule. Nah yang cowok-cowok nggak terlalu gitu. Jadi ada yang mukanya lebih ke Jawa, ada yang mukanya lebih ke Padang. Karena kan campurannya udah banyak. Udah mulai ke Indonesia. Nah kayak anakku yang laki-laki agak bule. Cantika udah kulitnya udah lebih coklat. Jadi mungkin terlalu mix bloodnya udah terlalu banyak. Udah banyak ya. Mereka udah nikah ya? Udah nikah semua. Mana duluan yang nikah, Cantika atau Catra? Jadi awal mulai Cantika. Sebelum pandemi. Cantika kakak atau adik? Adik. Oh justru adiknya dulu yang married. Nomor 2 Cantika, terus setahun kemudian hamil, melahirkan anaknya sekarang hampir 3 tahun. Nanti Agustus masih lama sih, 2 tahun setengah ya. Cucu ya? Cucu pertama. Nah kakaknya nikahnya 2 tahun kemudian. Anak laki lah ya. Anak laki suka terlalu gitu banyak ya? Pertimbangan. Begini harus siap mental, harus siap ini gitu. Jadi akhirnya baru menikah. Jadi sekarang baru menikah setahun lebih. Belum. Tanda-tanda mau dapat cucu. Berarti baru punya cucu satu ya? Sematawa, cewek cowok? Cowok. Sering ketemu ya? Sering dibawa ke sini? Masih serumah? Jadi karena di rumah kakaknya udah punya rumah tangga sendiri, terus mereka juga sepertinya mau pindah. Saya merasa ngapain pindah ya? Sini aja dulu nanti gitu. Mama sepi. Iya, jadi berbagai alasan lah ya, biar tetap anak, terutama yang ada cucunya di sini aja dulu gitu. Jadi akhirnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Iya. Enak juga jadi rame ya. Iya, kalau nggak sepi banget. Ya. By the way, kalau misalnya boleh nih, mohon maaf, Mbak di keluarga ada perbedaan agama? Iya. Ada. Itu yang kadang-kadang menimbulkan polemik ya. Jadi sebenarnya sih kalau agama agak sulit ya untuk dijelaskan sensitif. Ada yang ada yang wow nggak benar itu apa ya. Jadi kadang-kadang kalau mengarah ke situ kayaknya sangat-sangat sensitif. Walaupun saya tidak menutupi. Jadi suami memang dari Katolik, saya Islam. Iya. Kemudian anakku yang laki-laki Catra dari awal lahir Katolik. Ikut bapak ya? Karena kan anak pertama laki-laki. Jadi bapaknya berharap sekali ikut aku loh. Nah biar nggak berantem kita yang kedua nanti ikut aku ya. Walaupun tetap ya saya memberi kebebasan untuk kepada anak-anakku memilih agamanya. Walaupun sebagai orang tua kan memang kita harus tugas mengarahkan betul. Nanti kelak mereka dewasa, mereka berhak menentukan imannya atau kepercayaannya kepada Tapi memang anak diberikan kebebasan. Walaupun tapi diberitahu bahwa
yang ini seperti ini, Ya, yang ini seperti itu ini. sebabnya anakku yang laki menikah di gereja, di Oke. Katolik, anakku yang perempuan di KUA, ya di rumah Dan Mbak akad gak nikah. keberatan tentunya ya. Dengan senang hati. Wow. Menurut saya semua agama itu baik. Baik, betul, Tujuannya betul. satu, Tuhan. Saya setuju. Iya, Saya jadi setuju. tapi nggak boleh diperdebatkan. Iya, betul. Akan rame. Ya, jadi udah kita pokoknya jalani semuanya dengan damai. Damai. Iya. Alhamdulillah ya. Harus Berarti begitu ya. di keluarga itu keharmonisannya luar biasa Iya, ya. jadi kalau yang Natalan kita Natalan, Ah, gitu kita juga. yang Lebaran kita bikin ketupat, Ketupat, saling yang menghargai. sembayang Id yang sembayang Id, kemudian Iya. kumpul di meja makan bersama-sama, Sama-sama. nggak ada masalah, Nggak ada masalah ya? nggak ada masalah, So happy tetap ya? happy. Oh, wow. Dan kita harus saling menghargai, Iya. gitu ya. Saya sangat setuju sekali seperti Mbak ini. Gitu ya, harus begitu Iya, ya. I respect. Iya, makasih banyak. Walaupun nggak semua setuju Iya, ya, tapi ya sudahlah. Biasanya kalau ada yang mengomentari ya saya hanya tersenyum Senyum saja. aja. Ya. Yang penting kitanya happy. Yang penting kita Mbaknya happy dan keluarga happy. Betul, suami happy, And saya tidak ada happy. masalah di Nggak ada dalamnya ya, Mbak ya? masalah, iya. Oh, wow. Iya. Semoga keluarganya Mbak tetap adem ayem. Amin. Happy. Happy harus. Happy terus harmonis juga. Ya, amin, saling amin. saling menghargai satu Betul, sama lain ya Mbak. Terima ya? kasih banyak loh. Oh, Norma. sama satu lagi Mbak, Apa rahasia nih? kecantikannya apa sih selain kebugaran? Kebugaran. Iya. Saya Soalnya umur 64 segini nih jarang loh Mbak. Banyak Iya. yang udah Ya, gimana jangan gitu. begitu. Oh, Jadi jangan butuh begitu. exercise ya, butuh exercise yang memang betul-betul menjanjikan hal-hal yang kita harapkan dari tubuh kita. Selain exercise, Menjalankan gaya hidup sehat, Oh, healthy lifestyle. Ya, berusaha Oke. banyak minum air putih, kemudian istirahatnya, ya itu juga Istirahatnya. sangat penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan fisik yang sehat, Sehat. kalau istirahatnya kurang, Oh, ya. wow, ya. Kemudian sekarang juga saya juga suka dengan perawatan, Apa? ya. Perawatan Misalnya wajah. perawatan wajah untuk menjaga agar supaya Kulit. kulit kita tetap Oke. kencang. Tentunya juga menginginkan mengurangi kerut-kerut, Iya, betul. tetapi saya tidak suka yang ekstrim. Iya, iya. Ya, kalau yang ekstrim saya agak takut gitu ya. Jadi yang masih Yang normal yang saja. normal saja, Iya. supaya tubuh yang sehat, langsing, yang Iya. tulangnya kokoh, ototnya, Waduh. masa ototnya terisi, wajahnya tetap fresh Iya. walaupun usia kita bertambah terus. Nah itu dia teman-teman semua. Apa yang dijalani sama Mbak Minati harus disiplin. harus disiplin, bisa dijadiin contoh buat kita ya. Yuk kita exercise, Iya. kita treatment, iya. sama Nanti tidur kita, cukup. Iya, nanti kita kalau kita happy dengan keadaan tubuh kita, tidak ada problem masalah kesehatan, Iya. dan mukanya tetap fresh, stamina tetap baik, kita happy. Kita happy, Ya, ya. nomor satu kitanya dulu bahagia, dan Iya. kita menyebarkan kebahagiaan ini kepada Iya, semua. auranya kepada sekeliling Kepada kita. sekeliling kita. Aku melihat Mbak aja aku bahagia. Bisa aja. You look so good. Terima you kasih, smile, Norma. Gitu. Aduh Mbak, makasih banget ya udah bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Aku nanti mau browsing tempat Mbak ini Oh boleh iya, ya? silakan saya antar ya. Ya. Oke, yuk, Makasih ya, Mbak. Terima kasih Yuk. banyak. Sehat terus juga Iya, ya. sama-sama Mbak. Iya, tetap bahagia. Oke, bye-bye semuanya.